dia memaksakan, sepertinya memaksakan Allah itu akan memberikan kepada dia itu rizki. Nah itu tidak boleh juga, karena Allah itu kan yang berhak dia mau memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki ataupun mempersempit rizki orang yang dikehendaki juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan saya juga sudah ditemani oleh dua orang sahabat saya yang hadir di sini, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Ada juga Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dimanapun berada, sedulur beriman, kali ini bahasan kita tentang pesugihan. Ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita ya. Film zaman dulu Pesugihan di Gunung Kemukus. Wah, itu kan. Iya benar, ini kejadian benar. Jadi Pak Ustadz, ini pertanyaannya begini. Sebenarnya pesugihan itu memang ada atau enggak ada? Kalau dibilang enggak ada orang yang ke situ mencari gitu Pak Ustadz. Mencari pesugihan dan lain sebagainya dengan syarat-syarat. Banyaklah syarat-syaratnya itu, malah syarat-syaratnya yang gimana gitu ya. Kenapa orang ke sana? Lah, awalnya sih katanya terlilit utang dan lain sebagainya lah. Terhimpit perekonomian. Orang susah. Awalnya begitu. Bagaimana Pak Ustadz ini memandang pesugihan ini? Gimana? Apa yang menjadi hikmah nanti yang bisa kita ambil dari situ Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi kita semua pesugihan itu tidak usah dikerjakan, ya, nggak usah dikerjakan. Cuman tahu aja gitu. Tahu cerita bolehlah, namanya juga berita kan gitu. Tapi pesugihannya itu ada dua. Yang satu pesugihan tradisional. Tradisional. Ya. Yang kedua modern. Yang mana itu Pak Ustadz? Yang modern itu nanti dulu tradisional. Tradisional dulu. Oke. Tradisional yang umum ya. Umum, nah tradisional ya, tradisional aja lah ya. Nah, kalau pesugihan itu memang dia datang ke suatu tempat meminta pada juru kuncinya. Iya. Juru kunci itu kan bukan yang punya, Cuma yang megang kunci. Iya, juru kunci itu kan dia itu sebagai pintu. Penjaga pintu. Pintu lah ya, ya. Pintu bukan penjaga, juru itu ya penjaga. Jadi juru kunci yang mengetahui sebenarnya. Kuncen, istilah kuncen. Kuncen atau sebagai kalau digambarkan itu pintunya, ya. Pintu masuknya itu dia entah anak-anaknya, entah cucunya itu kan turun temurun ya. Nah, banyak sekali pesugihan itu yang punya orang-orang biasa yang tuyul-tuyul itu yang kelas biasa, kelas gurem lah istilahnya. Tuyul itu juga termasuk pesugihan ya? Iya, dia ngambilin uangnya satu lembar. Kemudian yang agak kelas atasan itu insya Allah ya, itu buto ijo namanya. Jadi buto ijo yang ngambil yang gepokan. Nah, di temannya di buto ijo ada pesugihan yang orang sendiri tanpa ada juru kunci. Ada ilmu yang namanya ilmu rantai babi, itu bisa digunain. Jadi kalau dipakai orangnya bisa ngilang. Kemudian bisa dipakai untuk ngambil uangnya orang-orang yang di dagang atau uang di rumah. Itu diambil, itu kayak orang biasa. Kalau lihat HP nganggur nggak ada orang diambil, mirip seperti itu kalau rantai babi. Nah, pesugihan yang kamu tanyakan itu maksudnya datang ke suatu tempat. Ya. Ya.
Umpamanya di Gunung Kemukus. Umpamanya itu yang sejak zaman dulu itu, sejak saya kecil itu kayaknya terkenal sekali. Top, viral, top lah. Nah, sama yang satu lagi itu di Gunung Kawi. Gunung Kawi, betul. Ah, itu banyak lah yang begitu ya, bangun-bangun apa, karena dia udah berhasil bangun-bangun apa di Gunung Kawi itu, yaitu bangun untuk para jin dan dajjal. Dari dia, jadi biarkan dia bangun karena memang dia merasa ditolong oleh mereka. Jadi dia lupa bahwa dia punya Tuhan, ya. Nah, kalau Gunung Kemukus ini ada yang lucu, yang saya ketahui tapi saya belum pernah ngalami, nggak mau ya istilahnya ya. Jadi di Gunung Kemukus itu orang yang datang itu baik laki-laki maupun perempuan ke sana. Nah, harus menemui juru kunci. Nah, nemui juru kunci, nanti juru kunci yang ngatur. Jadi yang laki-laki diatur ketemu dengan perempuan. Nah, sangat tidak baiknya di pesugihan itu, sangat tidak baik itu adalah laki-laki dan perempuan itu sama-sama ingin kaya. Suami istri itu, Ustaz? Bukan. Laki-laki dan perempuan sama-sama ingin kaya. Iya, pergi ke Gunung Kemukus itu sama-sama ingin kaya. Nah, disitulah juru kuncinya itu ngasih tahu. Katanya kamu suami istri goib, katanya. Oh, ritualnya begitu ya, Pak? Jadi goib. Ada si wanitanya ya punya suami, ya yang laki-laki ya punya istri, ya iya sudah. Nah, disitulah ritualnya itu dengan membaca mantra, memanggil, katanya itu Pangeran Samudra. Nah, itu katanya ya dipanggil. Cuma pada saat tersebut, pada saat mantra dibaca, barulah yang itu sangat jelek sekali adalah hubungan suami istri yang bukan suami atau bukan istrinya. Di situ? Di situ. Oh. Jadi itu diharamkan. Sebenarnya dalam Islam itu kan diharamkan. Nah, ini cerita satu ya, diharamkan, tidak boleh sebenarnya. Sebenarnya kalau mendekati itu juga sebenarnya tidak boleh, tapi ini kita mengetahui aja yang salah satu ritual yang memang tidak boleh. Nah, setelah itu mereka ketemu juru kunci setelah hubungan badan tersebut yang memang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam dalam bentuk apapun itu. Dia nemuin juru kunci, kemudian dia bilang, juru kuncinya itu membawa sesuatu dari hasil apa yang dia lakukan tadi. Ya, hubungan badan tadi itu dia ada yang dibawa, istilahnya bawa pulang, suruh nyimpen, walau alam. Nah, di titik itu memang usahanya itu ada yang berhasil. Pertama kali biasanya itu bukan usaha berhasil. Pertama kali itu ada orang datang. Ada seseorang datang membawa uang biasanya. Membawa uang. Orang beneran itu. Ya, kayaknya sih bukan uang, itu juga jin ya. Tapi dia lihat bahwa itu orang. Sehingga dia terima, ya ini buat kamu. Gunain gitu, terus orang itu pulang. Habis itu dilihat lagi udah nggak ada orang tersebut. Jadi itu jin. Nah, jin yang bisa menampakkan dirinya biasanya dikuasai oleh dajjal, biasanya seperti itu. Nah, biasanya uang itu nanti digunain oleh dia itu membentuk usaha. Jadi modal gitu. Jadi modal awal. Nah, dari modal awal itu nanti dengan juru kuncinya dia harus melakukan hubungan badan itu berapa kali? Umpamanya 7 kali. Nah, dia tiap kali hari apa ya namanya kalau orang Jawa itu entah Jumat Pon apa Jumat apa, mamanya itu malam Jumat apa atau Jumat apanya, dia harus hubungan badan lagi dengan suami goibnya tadi. Saya kalau mau cerita ini sebenarnya itu jengkel, tapi ya sudahlah, ini pengetahuan tapi jangan ditiru ya. Jadi hubungannya sama jin, Ustaz? Enggak, ya manusia. Manusia sama ya, manusia. Kamu mamanya perempuannya, Haji J ini laki-laki mamanya. Sesama mencari. Iya, tapi nggak cocok dengan kamu yang laki-laki, Haji J perempuan. Itu kayaknya cocok ya. Karena memang Aduh.
Jadi seperti itu. Nah, nanti di sana ketemu. Nah, itu disuruh hubungan badan. Bisa nggak kenal bisa itu. Tidak kenal. Semakin lama itu semakin hartanya dia bertambah. Walau alam dari mana usahanya itu laris saja. Saya nggak tahu juga sih. Kenapa seperti itu? Nah, ini yang menjadikan kesalahan. Jangan dilakukan. Memang harta ini kita coba cari. Kita coba ikhtiari lah istilahnya ya. Kalau kita orang Islam, kita berikhtiar di jalan Allah, kerjanya juga yang halal-halal aja, yang baik kan gitu ya, agar harta yang kita terima itu juga halal, thayyib. Insya Allah mudah-mudahan berkah ya, amin. Nah, kalau yang pesugihan ini tidak sama sekali. Lawang dia hubungan badannya dengan orang lain itu sudah salah di hadapan Allah Ta'ala. Dan kemudian mintanya bukan kepada Allah Ta'ala, bukan dengan mohon atau mohon diberi jalan untuk mendapatkan rezeki halal thayyib dari ikhtiar yang dikerjakan. Ini doanya kan orang muslim kan harusnya seperti itu. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar engkau berikan aku harta yang halal thayyib dari rezeki dari pekerjaan yang aku ikhtiarkan ya Allah. Amin, pujilah Allah, seperti itu. Nah, ini sendiri caranya sudah tidak baik. Nah, berarti dia tidak meminta kepada Allah, tetapi minta pada selain Allah, yaitu si Pangeran Samudra yang memang dikuasai oleh Dajjal. Siapa sih Pak Isa? Pangeran Samudra itu siapa sih? Saya belum pernah kenalan, jadi ya nggak bisa cerita. Kalau siapa sih Pangeran Samudra? Nih, kan langsung gitu ya. Kan belum pernah kenalan ya nggak bisa cerita. Jadi ini ceritanya memang di situ. Insya Allah kalau saya nggak salah dengar ya itu namanya Pangeran Samudra. Tapi kalau memang dia siluman jin atau buta hijau atau apapun ngarang-ngarang dengan Pangeran Samudra atau dia menyerupai Pangeran Samudra, sebenarnya nggak ada. Karena kalau memang ada Pangeran Samudra sendiri yang dulu hidup, pasti insya Allah sudah tidak belayangan di muka bumi ini, gitu loh ceritanya. Ya, jadi ini yang belayangan jelas bukan. Ilmunya walau alam saya tidak tahu. Ya, tapi intinya adalah itu jin yang memang bisa aja itu buta hijau yang punya cadangan uang banyak, kemudian juga dia dikuasai oleh Dajjal sehingga mengaku-ngaku si siluman itu mengaku dengan nama Pangeran Samudra, seperti itu. Nah, bisa aja nanti kalau memang dia itu terakhir mamanya dia harus 7 kali hubungan badan, nggak taunya yang ke-7 kali nggak bisa aja hartanya diambil oleh mereka sendiri. Gimana? Bangkrutin dan sebagainya dan sebagainya. Karena dia merasa usahanya itu kan menjadikan hasil sebenarnya. Padahal dia dibantu dengan sales para jin. Nah, itu yang apa namanya pesugihan tradisional. Nah, yang kira-kira dikit-dikit mirip seperti itu tapi tidak tampak yang gimana? Punya toko, punya kios, punya warung, punya restoran, punya butik, punya. Nah, dia bacain sesuatu dari orang pintar agar laris yang dinamakan penglaris. Itu juga sama, itu juga pesugihan. Tapi dia pakai sales, nariin orang-orang masuk ke situ. Salesnya nggak cuma nariin orang-orang yang lewat, tertarik, tetapi salesnya juga lewat makanannya. Makanannya bisa aja ludahnya itu netes pada makanan sehingga dirasain liurnya itu, siapa itu? Liurnya si jin, sehingga orang itu rasanya enak. Malah jadi enak. Padahal itu ilernya itu. Ya jangan beneran lah ngomongnya. Saya itu ngomong sengkring gitu ya. Ya itu bagi orang-orang enak sekali. Tapi itulah salesnya mereka. Sehingga itu juga sama, orang tersebut walaupun dia muslim atau muslimah, kalau begitu caranya itu tetap syirik, dia meminta bukan kepada Allah Ta'ala. Itu tetap meminta kepada dukun atau kiai dalam tanda kutip ya, karena banyak yang kasih, ingin laris baca ini ya, seperti itu sama aja. Dia memaksakan, sepertinya memaksakan Allah itu akan memberikan kepada dia itu rizki. Nah itu tidak boleh juga. Karena Allah itu kan yang berhak dia mau memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki ataupun mempersempit
rizki orang yang dikehendaki juga. Jadi nggak bisa dipaksa. Rizki itu nggak bisa dipaksakan. Nah, bagi orang-orang yang membawakan seperti itu tetap namanya syirik dan perbuatannya musyrik. Nah, ini orang-orang seperti ini, besok kalau dia itu nyawa sudah ada dalam tenggorokannya, dia bertobat atas syirik yang dilakukan, nyawa udah di tenggorokan nih. Nah, itu dijawab oleh Allah Ta'ala, taubatnya tidak diterima. Makanya hati-hati, jangan melakukan seperti itu. Mintalah kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala tentang dunia pun harus kita fahami. Jangan langsung ujuk-ujuk minta, ya Allah aku minta boneka Iron Man. Nah, kan ada ya, dengan bacaan ini bisa nggak? Kata orang yang lain bisa, baca aja nggak apa-apa, datang nggak boneka Iron Man? Oh kan ya datang uangnya, iya benar sih. Tapi apakah Allah bisa dipaksa dengan seperti itu? Kan harus berpikir ya. Nah ini teman-temannya banyak, teman-temannya adalah pelet. Jadi kalau kamu pasang pelet di muka, di dagu, susuk di itu Pak Ustaz. susuk seperti itu. Produk-produk di pesugihan itu ya. Nah itu ya sama, itu produk-produk pesugihan. Karena orang seneng, orang itu terus langsung luluh ceritanya. Kalau orang pesugihan itu konsekuensinya apa sih Ustaz? Ya masuk neraka lah. Enggak, yang dunia maksudnya. Yang dia pasti ada kontrak perjanjian nggak dia tuh? Iya. Walau alam ya, karena kontraknya nggak pernah saya baca. Tapi inti-inti gambarannya seperti itu. Karena saya waktu kecil dulu banyak diceritakan, ditakut-takuti gitu. Kalau kamu pesugihan nanti kamu mati nggak langsung menghadap Allah, tapi ngikut jadi budaknya itu gitu. Insya Allah ya, insya Allah juga enggak. Intinya kan enggak diterima aja sama Allah Ta'ala. Jadi kan kalau memang melakukan syirik enggak diterima. Nah ini yang produk tradisional. Nah produk-produk yang modern, pesugihan modern itu banyak. Nggak ke gunung lagi nih. Enggak ke gunung. Apa itu Pak Ustaz? Hah? Apa itu? Ya ke pekerjaan lah, udah nggak ke gunung. Jadi ada bangunan nih, dia disuruh bangun nih instansi tertentu nih. Nah nih bangunan ini nih uangnya yang mau diambil. Pesugihan juga. Nah ini pesugihan juga. Dari bos atasan itu meminta, tolong nanti kalau bisa dihitungkan sekitar kurang lebih 10 M ya, tapi di luar keuntungan perusahaan. Nah itu ngomongnya halus loh itu. Nah itu yang mau pesugihan. Nah yang dibilang Dek minta tolong ya, itu tuyul-tuyulnya itu sebenarnya anak buahnya itu. Kalau tuyul selembar, ini berarti buto hijau. Ya buto hijau lah. Nah yang diambil itu ya beton eser, semen, kemudian batu pecahnya, macam-macam di situ, kan gitu. Nah, jadi ini yang memang pesugihan modern. Juru kuncinya yang mana Ustaz? Juru kuncinya. Juru kuncinya macam-macam itu nanti. Nah, itu nanti pasangannya ini kan satu nih garis laki, pasangannya yang wanita siapa? Ya yang ngawasi. Yang ngawasi itu juga sama kong kali kong nanti ya betul nanti dapatnya segini sekitar kasih sekian ya. Nah itu juga sama, itu kong kali king namanya. Itu sama. Jadi orang konstruksi harus paham tentang masalah ini. Kalau dia nyuri itu tetap dia mengembangkan pesugihan modern. Masalahnya mau ngepet nggak ada yang mau jadi babi Pak Ustaz. Sebenarnya yang jadi babi itu ya yang Dek, nah itu yang jadi babi itu yang Dek, tolong ya, kan gitu ya. Haji jaga lilin ya. Kan seperti itu. Dan itulah yang sebenarnya besok lah kalau memang mau evaluasi, monggo silakan dievaluasi. Coba orang-orang seperti itu, kamu masih ingat zaman dulu nih, zaman dulu waktu kamu belum pensiun nih. Ayo kita semuanya sholat subuh berjamaah. Karena pada saat sholat subuh bisa berjamaah itu rezeki yang seluas langit dan bumi itu akan diberikan kepada kita, kan gitu nih. Yeah. Biar kita itu mendapatkan proyek. Ini
Sholat itu udah dasarnya udah bukan Allah tapi proyek. Kalau sudah dapat proyek, itu nanti si buta ijo itu ya suruh ngambilin lagi. Kan gitu. Nah intinya itu apa gunanya sholat? Kalau memang intinya pengen dapat proyek, tapi proyeknya untuk diambil lagi. Apa? Kemana itu? Apa fungsinya sholatnya? Kamu, dan kamu. Kan gitu. Apalagi kalau sudah dapat bonus, seneng. Berarti kamu seneng seperti babi ngepet, tuyul, dan buto hijau. Seperti itu. Dan itu kalau kamu lakukan puluhan tahun, ya itulah yang kamu kerjain. Gitu. Nah itu pesugihan modern. Membengkakkan apa namanya? OE. Anggaran. Membengkakkan anggaran itu sama. Tapi kan bohernya tenang-tenang aja itu Pak Ustadz. Loh, tenang-tenang aja itu kan masalahnya bohernya juga nggak tahu. Yang penting saya dari itu dapat nggak, kan gitu biasa. Kalau dapat Pak tenang, berapa gitu aja. Dia ngitung anggaran nggak bisa. Tapi ngitung untung bisa. Gitu. Dek, nanti transfernya gimana caranya? Oh, boher baru. Boher baru. Kalau boher lama sudah, nanti tenang saya kirim. Gitu. Itu boher lama. Udah ngerti. Sudah ngerti. Kalau boher lama itu yang gimana coba? Nanti kalau yang ngerjain itu bilang, Pak ini bukan nama Bapak. Udahlah, transfer aja di situ. Itu boher lama. Nah inilah pencurian uang atau pesugihan itu yang modern itu ya begitu. Dan orang-orang seperti itu, link-link kamu dulu, mana tahu itu pesugihan? Enggak. Pekerjaannya itu jadi Tuhannya dia. Walaupun dia nyembah Allah, ya, tapi dia akan nipu di titik itu. Pesugihannya, Tuhannya dia itu pekerjaannya. Coba kalau enggak Tuhannya pekerjaannya, kita tes. Kalau kamu ngasihnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Umpamanya nih, kamu kabur. Kamu dipindah enggak? Pindah. Nah, jelas. Tuhannya kan itu. Tuhannya jabatannya dia. Padahal harusnya kalau mamanya dapatnya sedikit atau malah nggak dapat, ini bosmu itu harusnya alhamdulillah nggak jadi nyuri loh, kan harusnya gitu. Tapi ya nggak mau. Nah itulah dia. Tuhannya itu ya jabatannya, Tuhannya ya pekerjaannya, Tuhannya ya uang yang dia dapat. Hampir semua lapisan itu seperti itu. Ini yang harus kita ketahui. Nah, pahami bahwa itulah pesugihan yang era modern dan ini ada di semua negara. Ya, apalagi kalau udah proyek baru, wah itu bancaan. Iya, itu bancaan betul. Nah, orang yang itu bos-bosnya dia berlimpah uang. Tapi bahasanya kan bukan nyuri waktu itu, Pak Ustadz. Penyesuaian. Efisiensi. Disesuaikan dulu, baru dicari efisiensinya kan gitu. Tuh. Ada justifikasi teknis. Saya, walaupun nggak masuk di situ, ngitung insya Allah bisa kok saya. Kan gitu ya. Ada penyesuaian tentang kekuatan semuanya. Betul. Masuk. Ya, kan gitu nih. ya. Kekuatan nih. Dihitung kembali dengan perkuatan yang minimum, kan gitu nih. Ultimate ya. Ultimate, minimum tapi nggak minimum, ultimate. Tengah enggak lah itu, biasanya begitu. Nah di titik itu kan nanti dilihat berapa eser yang lebih, berapa semen yang terkurangi, berapa. Kemudian ajukan anggaran untuk tambah kurang. Dan itu begitu biasanya. Nah, di titik inilah dia sudah bisa memperkirakan berapa nanti uang yang akan dia dapat. Itulah Pangeran Samudronya itu di situ. Ya ampun. Jadi itu napak tilas dia itu pesugihan itu. Gitu. Jadi itu yang era modern seperti itu. Nah, berarti emang pesugihan itu sudah membudaya di masyarakat. iya. Kita ya Pak. Lu iya.
Nah itu orang-orangnya itu kadang-kadang ya ikut pengajian, nah, tapi dia sendiri ya nyuri ya banyak. Apa yang nyebabin itu, Ustaz? Apa yang menyebabin itu, Ustaz? Nafsu. Ngaji tapi nafsu. Nafsu sendiri itu sebenarnya ada yang ngipas-ngipasin temennya dia, saudaranya dia malahan. Atau istri juga? Saudara rata-rata. Oh, saudara. Apa itu? Saudara? Setan? Itu teman baik. Saudara itu. Nah, karena saudara mau masuk neraka besok kan seperti itu. Padahal setan nggak ikut menikmati duitnya. Enggak, tapi kan ngipasi terus ya. Setan cuma nyari teman. Iya. Nggak ingin ngerasanya uang kan gitu ya. Aduh, kacau. Jadi kita harus pahami itu. Jangan lakukan pesugihan dalam bentuk apapun. Gunung Kemukus atau di Gunung Kawi. Orang Islam jangan lakukan itu. Syirik dan itu musyrik. Yang sudah terlanjur, Ustaz? Selama dia diizinkan masih sehat, tobat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun. Jika ada uang dari titik-titik tersebut, buang. Kemana? Hah? Buang kemana itu? Buang ke tempat pengadaan fasilitas umum. Oke, pasti. Buat jalan gitu. Buat jalan. Masjid itu boleh, Ustaz? Janganlah. Nanti kamu tanyain apa? Ini aku sedekahku lah. Sedekah kok duit haram kan gitu. Fasilitas Janganlah, jangan ya. umum. Ini yang tradisional. Yang modern juga sama. Yang modern ini lebih ngeyel orangnya ini. Yakin. Merasa bener ya? Merasa benar jadi merasa tidak. Karena strateginya lebih unggul. Ada justifikasi Pak Ustadz. Banyak melibatkan pihak-pihak lain. Banyak melibatkan pihak tuyul. Iya. Tuyul-tuyulnya ya kamu itu tuyulnya itu. Bosnya butuh hijaunya. Jadi kita belajar jangan lakukan pesugihan dalam bentuk apapun. Mau ke Gunung Kemukus, mau ke Gunung Kawi, mau ke bentuk apapun, ke dukun, ke bentuk apapun yang ingin menjadikan kita kaya, tidak perlu. Yang kita cari hidup di dunia ini adalah akhirat. Loh, kita nggak makan. Loh, kan disuruh oleh Allah Ta'ala berikhtiar. Dari mana? Fa'idha kutiyatis sholatu fa'antasiru fil ahd wa betagu min fadlillah. Dijelaskan oleh Allah Ta'ala setelah kita tunaikan sholat, bertebalah kamu di muka bumi untuk mencari rezeki Allah, berarti bekerja. Dalam bekerja, bismillah terus. Kalau nanti ada ujian, jangan marah. Kalau ada ujian, jangan sedih. Kalau ada ujian, jangan kecewa. Teruskan, karena Allah. Semua takdir itu kita hadapi dengan ketenangan. Kalau tidak mampu, serahkan pada Allah. Karena memang kita manusia, bukan Tuhan. Jadi pasti ada yang ketidakmampuan kita. Serahkan aja sama Allah Ta'ala. Nanti kan Allah nanti akan memilih. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Nah, dari titik itu kalau memang kita udah istiqomah, akan diberi oleh Allah Ta'ala. Begitulah cara Allah itu mengatur hamba-hambanya, yang dimana hamba-hambanya itu belajar takwa. Kalau nggak takwa, ya memang Allah akan mengatur, tetapi belum tentu itu diluruskan, bisa aja dibelokkan, istijrot, kan seperti itu. Tapi orang biasanya nggak paham yang dilakukan. Karena apa? Karena memang tidak tahu. Karena yang namanya hidup, dia pikir itu hanya harta. Hidup itu hanya kesenangan. Hidup itu nggak ada hutang. Padahal dia hutang itu karena juga nafsunya sendiri yang menginginkan berhutang, ya kan gitu ya. Kalau dia sabar, kalau dia istiqomah, dia sabar istiqomah, kan dia bisa menabung. Nah, kalau udah nabung kan gunain itu untuk usaha. Jadi benar sudah. Berhutang itu karena nafsu aja. Seperti itu. Jangan lakukan. Ayo mulai kita meluruskan tauhid, meluruskan niat karena Allah Ta'ala, dan kerjakan menjadi amaliyah yang soleh. Mudah-mudahan kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan syirik dan musyrik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.